Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marissa Kori Agustina Siagian. Saya adalah salah satu pengajar dari Telkom University pada program studi S1 Kria. Saya mengajar pada mata kuliah pengantar desain fashion, studio desain fashion, dan ilustrasi fashion. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen 2025. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Mohon izin saya untuk menjelaskan identitas mata kuliah yang saya ampu. Nama mata kuliah pengantar desain fashion. Deskripsi mata kuliah pengantar desain fashion ialah mata kuliah teori yang wajib dan merupakan tahap lanjutan dari kajian produk, kria, dan proses produksi busana dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perancangan dan proses produksi desain fashion. Dalam mata kuliah ini berfokus pada pemaparan teori perancangan, sehingga capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar desain fashion di semester 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur berkarya mulai dari ide gagas konsep hingga produksi produk fashion dengan teknologi. Kode mata kuliah FDK 3 JAB 2 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama kognitif berupa kuis sejumlah 1, yang kedua hasil proyek berupa tugas sejumlah 6. Jumlah pertemuan dari mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Metode perkuliahan ini berupa ceramah, diskusi, contextual instruction, project based learning. Program learning outcome dari mata kuliah ini yaitu PLO 2 mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar bidang kria, tekstil, dan fashion. PLO 6 mampu menginterpretasikan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan berkarya. Course learning outcome dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fashion pada bidang kria, tekstil, dan fashion. Yang kedua, mampu mengidentifikasi proses perancangan produk fashion. Yang ketiga, mampu memilih perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghasilkan solusi atau gagasan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya hari ini. Hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama kita dalam mata kuliah pengantar desain fashion dengan kode mata kuliah FDK 2 JAB 2. Pada hari ini, minggu pertama kita, saya mohon izin untuk menyampaikan introduksi perkuliahan dan materi berikutnya adalah fashion. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat ya hari ini. Oke, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita di mata kuliah pengantar desain fashion dengan kode mata kuliah FDK 2 JAB 2. Hari ini kita akan masuk ke minggu kedua dengan materi pembelajaran adalah teori desain, unsur desain, dan prinsip rupa. Saya Marissa Kori Agustina Siagian sebagai dosen pengampu mata kuliah kalian hari ini. Saya mohon izin untuk menjelaskan tentang materi yang berkaitan untuk. Oke, teman-teman, semester lalu kalian sudah dapat mata kuliah unsur dan prinsip rupa? Sudah. Masih ingat atau tidak? Masih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat itu semua ya. Oke. Nah, dalam konteks visual, kita sebagai perancang, tentu saja dalam hal merancang pada dasarnya adalah untuk menerapkan elemen, unsur desain menggunakan prinsip desain. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam elemen dan unsur desain dan prinsip desain itu sendiri? Oke, ini hal penting dalam kita mendevelop konsep terhadap desain. Unsur desain itu ada berupa titik, garis, warna, bentuk ruang, dan tekstur.
Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Oh, siluet. Baik. Oke, yang pertama, apa itu garis? Garis merupakan penghubung dua titik di mana dalam desain busana garis merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi sesuatu dalam model busana. Garis dibedakan menjadi dua, yaitu garis luar dan garis hiasan atau garis dalam model busana. Oke. Nah, di sini elemen dan prinsip desain yang berkaitan dengan garis, di mana garis itu ada dua tadi sudah disebutkan, garis luar dan garis hiasan. Garis luar itu apa aja sih? Dan apa sih maksud dari garis luar? Garis luar merupakan bayangan garis sisi di bagian paling luar dari sebuah model yang disebut siluet. Nah, ini nih kita nggak asing ya dengan namanya siluet. Nah, siluet itu ada apa aja? Ada siluet A, I, H, T, Y, sampai ke X. Baik, berikutnya adalah garis hias. Garis hias yaitu garis yang membedakan suatu model busana dengan model busana lainnya yang berada dalam suatu model busana. Nah, di sini yang berkaitan dengan garis hias terdiri dari garis tebal atau tegas, kurva, panjang, pendek, lebar, tebal, garis tekstur, garis kontras, perpaduan garis tebal dan lurus, perpaduan garis lurus dan kurva, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah elemen. Elemen terdiri dari garis dan arah yang saling berkaitan, karena semua garis mempunyai arah yang ada namanya vertikal, horizontal, diagonal, dan lengkung. Nah, di mana garis memiliki arah dapat membentuk model terhadap busana kita itu berkaitan dengan ada yang namanya garis vertikal akan membentuk garis atau model princess dan semi princess. Berikutnya adalah garis horizontal dapat menjadikan model empire, long torso atau yoke. Tahu kan bagian-bagian di mana saja itu? Berikutnya adalah garis lengkung dapat menjadi garis pas. Lalu berikutnya garis diagonal dapat membentuk. Pemilihan tekstur itu menjadi sesuatu yang penting karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, tekstur itu ada yang namanya tekstur kaku. Kesan yang ditampilkan dapat menyembunyikan atau menutupi bentuk badan seseorang, akan tampak kelihatan lebih besar, ya. Lalu berikutnya adalah yang kedua, tekstur kasar atau halus. Nah, kain dengan tekstur yang kasar memberikan tekanan kepada si pemakai kelihatan lebih gemuk. Sedangkan untuk tekstur yang halus ini akan memberikan kesan badan itu, body shape kita akan terlihat lebih slim atau bahkan lebih mengkilap. Nah, berikutnya adalah tekstur tembus pandang. Nah, ini sering sekali kita pakai ya dalam busana. Tekstur ini kurang bias atau kurang menutupi untuk badan, ya. Dimana biasanya tampak transparan, lalu tidak baik bagi badan yang lebih plus size. Okay. Berikutnya adalah tekstur lemas. Kain yang bertekstur ini sesuai dengan model dan modelnya akan lebih berkerut-kerut dan bagus untuk drapery dan memberikan efek yang luas. Lalu tekstur yang kelima adalah mengkilap dan kusam. Nah, di sini tekstur yang mengkilap memberikan kesan yang lebih gemuk untuk si pemakai. Sedangkan tekstur prinsip desain ini merupakan salah satu pedoman kita dalam pertimbangan dalam menentukan atau memberikan alasan dalam perancangan, ya. Yang pertama, prinsip desain membuat sesuatu desain yang baik, harmonis, indah, dan perlu mempunyai pengetahuan tentang prinsip itu sendiri. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang kedua, pusat perhatian, center of interest. Yang ketiga adalah seimbang, balance. Lalu perbandingan, proportion. Dan kelima adalah irama.
Pada perancangan desain atau menentukan alasan dalam perancangan, salah satunya adalah tadi kesatuan, di mana kesatuan itu merupakan penyusunan atau pengorganisasian daripada pusat perhatian, keseimbangan, perbandingan dan irama sehingga tercipta suatu desain yang baik dan harmonis. Itu tujuannya. Dan berikutnya adalah keseimbangan. Ya, ini penting dalam pertimbangan perancangan, di mana keseimbangan itu merupakan suatu desain untuk mendapatkan ketenangan dan kestabilan. Pengaruhnya terhadap perancangan adalah dapat mengelompokkan bentuk, warna, dan garis yang dapat menimbulkan perhatian yang sama antara kiri dan kanan atau terpusat pada salah satu sisinya. Paham sampai di sini? Paham. Bagus. Oke, berikutnya adalah proporsi. Pada suatu desain busana, yaitu cara menempatkan unsur untuk bagian busana yang berkaitan dengan jarak, ukuran, jumlah, tingkatan atau bidang pada suatu model busana. Nah, di sini proporsi dapat memberikan kesan lebih tinggi atau pendek atau besar atau kecil dalam penampilan si pengguna. Demikian video yang saya buat dalam proses pengajaran mata kuliah pengantar desain fashion pada program studi S1 Kria Telkom University. Dengan ini, saya harap dapat memenuhi dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat sertifikasi dosen 2025. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada video ini dan saya ucapkan terima kasih.